Salah satu siswi SMP diduga jadi korban perundungan oleh teman-temannya. Ia dianiaya oleh temannya sendiri. Pihak sekolah membenarkan bahwa mereka merupakan siswi kelas 8 SMP Negeri 9 Kota Bengkulu dan menyatakan kejadian terjadi saat pulang dan di luar sekolah. Pihak sekolah membantah peristiwa tersebut perundungan, melainkan perkelahian biasa. Kalau permasalahannya nih sebenarnya bukan bully, tapi hanya permasalahan sedikit saja, permasalahan yang masalah ada yang provokasi yang antara si Yuni sama si Aca. Nah, si Nadia yang memprovokasi, cuma seperti itu. Pihak sekolah juga telah melakukan mediasi antara wali murid pelaku dan korban. Namun lantaran tidak mendapat kata sepakat, mediasi akhirnya dilanjutkan ke tingkat kepolisian yang digelar di Polsek Teluk Sagara. Hasilnya mereka sepakat berdamai. Kesalahan anak-anak yang sempat viral, itu anak-anak kita di salah satu sekolah menengah tingkat pertama negeri di Kota Bengkulu. Pemirsa, kita ke informasi isu reshuffle di mana sejumlah menteri dan tokoh dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana. Namun mereka menolak berkomentar mengenai isu perombakan kabinet yang saat ini menghangat di publik. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke istana Selasa siang. Para menteri yang dipanggil diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Namun, saat ditanya mengenai isu reshuffle, mereka menyebut semuanya kewenangan Presiden. Bahwa Presiden itu kan adalah komandan. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Dan yang tahu menilai siapa nilai berapa itu hanya bos saja, Presiden. Kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai. Saya kan belum tentu juga bagus juga. Masa saya harus menilai yang lain? Nggak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi, sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak? Iya, semua ngurus itu aja saya. Politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Berapa ada Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Hari Rabu tadi dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Nanti dimaksud lagi yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Presiden Joko Widodo juga telah memanggil sejumlah tokoh ke istana sejak awal Januari lalu. Mereka adalah Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan yang terbaru adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Namun dari hasil pertemuan tersebut, mereka mengaku tidak membahas isu perombakan kabinet yang saat ini menghangat di publik. Pemirsa, jelang Pilpres 2024, nama Menteri BUMN Erick Thohir jadi rebutan partai politik untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Setelah kedekatannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, nama calon Ketua Umum PSSI ini kini menguat di P3 dan juga Partai Amanat Nasional. Menteri BUMN Erick Thohir memang diketahui sebagai calon wakil presiden terkuat untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal ini kemudian membuat banyak pihak kepincut untuk mengusung orang nomor satu di Kementerian BUMN tersebut. Apalagi bagi partai politik. Erick Thohir sendiri memiliki kedekatan dengan sejumlah partai politik. Terbaru, Erick Thohir hadir di acara P3 dan Partai Amanat Nasional. Di internal PAN, nama Erick Thohir semakin menguat menjadi kandidat yang akan diusung sebagai calon wakil presiden. Di berbagai kegiatan, Erick Thohir turut hadir bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ya, salah satu dari kementerian itu Pak Erick, salah satu. Ya, memang saya inten dan Pak Erick, beberapa wilayah juga sudah setuju. Tidak hanya P3 dan PAN, Erick Thohir juga mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Di berbagai kunjungan, Presiden Jokowi bahkan mengenalkan Erick Thohir kepada masyarakat.
Selain itu, kemesraan dan kedekatan Erick Thohir dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri juga tidak terbantahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Angka kematian akibat bom bunuh diri di Masjid Kota Peshawar, Pakistan mencapai 100 orang. Informasinya usai jeda.